Dan salah satu fakta di artikel New York Times itu, dia bilang di sebuah website porn terbesar di dunia, video-video pornografi terutama anak dan remaja dari Indonesia itu salah satu yang paling banyak. Dan Arawinda tuh salah satu anak paling sotoy ya. Kita harus ngakuin, lo harus terima aja. Dia embracing bahwa dia tuh sangat penuh opini dan gak pernah takut untuk ngungkapin gitu. Kalau aku nggak salah lihat tuh kayak pas di trailernya tuh kayak ada trigger warning gitu. Yes, itu tuh latar belakangnya apa? Sama bener nggak sih Mbak ini bakal jadi 2 versi? Betul Dan banget. apa pertimbangannya buat 2 versi? Borongan tuh pertanyaannya. Oke, yang 2 versi dulu kali ya, itu Boleh. simple banget. Tadi seperti yang Arawida udah bilang bahwa dia pertama kali menggugat gitu. Ini kira-kira pas baca skenarionya, ini umur berapa Mbak sensor lo? Dia bilang, ya mungkin 17 tahun. Dan Arawinda tuh salah satu anak paling sotoy ya. Kita harus ngakuin, lo harus terima aja. Dia embracing bahwa dia tuh sangat penuh opini dan gak pernah takut untuk ngungkapin gitu. Nggak semua orang nyaman, tapi ya gue terima dia apa adanya gitu. Nah tapi yang gue suka dari masukannya Ara adalah karena dia berani untuk bicara gitu. Nanya 17 tahun Mbak, tapi kan di angkatan gue aja deh Mbak, ini kan lebih muda udah ada kasusnya kayak gini. Itu maksudnya kayak gue ya dia jelas dia pada saat itu umur 20 ya berarti. Dia paling dekat ke umur 17 gitu. Aurora apalagi baru ulang tahun 18 gitu pada saat kita berproses gitu. Nah, dan dari situ akhirnya jadi terus kepikiran gitu. Dan kemudian alhamdulillah ketika kita menghadirkan ini ke lembaga sensor film dapat 17 tanpa potongan. Tapi kan lagi-lagi makinlah 17 tanpa potongan ini makin gak bisa ditonton sama anak-anak di usia bawah 17 gitu. Ya anak saya umur 13 tahun yang paling tua, saya gak nyaman kalau dia nonton film ini. Nah karena itulah memutuskan untuk membuat 2 versi. Jadi kita memotong 4 menit adegan-adegan yang eksplisit yang terlalu complicated untuk anak umur 13 tahun. Sehingga nanti mereka bisa menonton dan fokus kenapa sih mereka perlu menghindari dari kecanduan pornografi dan tetap ngomongin soal support system gitu. Itu tuh soal 2 versi. Yang soal trigger warning itu berarti idenya Kara atau gimana tuh? Gak semua idenya Ara. Oh iya benar. Makhluk soto yang lain. Gak apa-apa, kita harus menerima kalau kita kadang-kadang sotoy. Jadi waktu trigger warning itu adalah salah satu masukan saat film posesif. Jadi film posesif itu kan ada beberapa mild, ya mild itu ini ya bukan maksudnya mengecilkan atau segala macam, tapi dari konteks mungkin lembaga sensor gitu. Nah ada violence di dalam kekerasan dalam relationship. Kemudian banyak orang yang bilang oh harusnya kalau kayak gini lebih baik kalau ada trigger warning gitu. Nah tapi menariknya sebenarnya dengan penelitian terbaru tahun 2020 sama 2022 oleh Flinders University sama Harvard University, mereka itu menemukan kalau trigger warning itu tuh juga nggak efektif. Trigger warning itu tuh malah membuat orang jadi langsung cemas duluan dan otaknya tuh belum tentu langsung siap untuk bereaksi menghadapi trauma-trauma yang dipicu. Jadi sebenarnya kalau ngomongin soal trauma akan lebih baik kalau orang itu tuh sadar bahwa dia perlu memperbaiki trauma, bukan memperbaiki, dia perlu berusaha untuk pulih dari traumanya agar dia tidak melihat hidup dengan point of view trauma aja. Nah itu satu. Nah tapi itu kan
perdebatan yang kompleks ya, gitu. Itu perdebatan yang dan ilmu pengetahuan kan terus-menerus berubah. Dan akhirnya kita membuat trigger warning ini agar sebagai jalan tengahnya tuh kita naruh di trailer itu cuman kekerasan aja. Kemudian di film itu tuh cuman kekerasan seksual aja, tapi nggak detail. Dan makanya di sosial media kita ada tuh panduan untuk bijak menonton film, like and share. Ada tipsnya juga kalau misalnya penyintas nonton, kemudian detail-detailnya jika dibutuhkan mereka untuk baca, kurang lebih kayak gitu. Film ini sendiri sudah, karena kita kerjasama sama LBH API, kemudian juga kita pernah ngajak FGD Yayasan Pulih, beberapa penyintas tuh ikut, baik penyintas yang memang mitranya mereka, mitra dalam artian korban yang sedang diurus kasusnya, atau juga orang-orang yang pernah menjadi penyintas, kemudian juga menonton film ini. Dan so far memang cukup membuat deg-degan, tapi karena kita dengan sadar oke, nonton bersama support system gitu, bersama-sama, itu ada orang yang saling membantu lah ketika dalam proses yang tidak nyaman tersebut. Itu pertama. Terus kedua, memang tapi perlu diingat juga kalau film ini itu tidak untuk membuka lagi rasa trauma. Kenapa sih ada adegan-adegan yang cukup bikin tegang lah dalam film ini gitu, dan diperankan dengan amat sangat berani oleh para pemain-pemainnya, terutama sama Arawinda dan Jerome. Justru karena kita ingin orang tahu bagaimana sih proses terjadinya trauma. Kita bisa melihat apa yang dirasakan sama korban, karena nggak semua orang, karena gini, satu, tidak semua korban kekerasan itu adalah korban yang sempurna. Korban yang ketika orang ngelihat langsung oke, kamu korban, aku percaya kamu korban karena kamu sesuai dengan kriteria korban yang ada di kepala saya akan mendukung kamu 100%. Ada juga orang-orang yang masa sih dia korban gitu. Nah, adil dalam pikiran tuh kan sulit ya. Film ini tuh ingin memperlihatkan bahwa terlepas dari siapapun korbannya, ya kita perlu melihat dari sudut pandang mereka. Dan ini tuh untuk menggugat juga justru bukan a person, bukan seseorang, tapi seluruh sistem yang ada, yang orang-orang yang punya kebijakan, misalnya apakah dia adalah orang tua, apakah dia adalah seorang pendidik, apakah dia aparat negara, entah menteri, entah orang-orang di kepolisian. Nah, disitulah film ini tuh berusaha untuk kenapa sih kita perlu lebih peduli, karena banyak sekali korban-korban yang tidak tercatat selama ini. Tercatat aja belum, apalagi bersuara. Apalagi gitu. bersuara. Tapi nih Mbak Gina, kan ada yang pornografi HP jatuh itu kan. Nah itu kalau misalnya dia jadi kontroversi gitu di masyarakat, Mbak Gina udah ada tips dan trik menghadapi netizen itu apa belum, dan itu tuh idenya dari mana sih? Kalau ide sih dari ide dulu ya. Kalau ide itu dari kalau misalnya kita ada video viral, itu tuh biasanya dikasih nama kan sama masyarakat. Dulu tuh pertama banget tuh ada Bandung Lautan Asmara waktu saya SMA. Itu tuh disebarkan tuh pakai VCD gitu. Astaga. Terus habis itu ada kemarin yang terakhir adalah Kebaya Merah gitu. Orang tuh somehow di tengah masalah-masalah di hadapan Indonesia, orang tuh tetap begitu kreatif memberikan nama-nama dan label terhadap video-video yang belum tentu mereka rela untuk disebarkan gitu. Dan akhirnya bokep HP jatuh tuh adalah salah satu bagian dari riset sebenarnya. Itu sih yang pertama. Nah terus kalau misalnya ngomongin soal kontroversi, bagaimana menghadapi netizen, kayak dari awal ya kita udah menghadapi dengan salah masing-masing tuh udah menghadapi netizen ya. Cuman ya akhirnya gini, saya tuh selalu percaya yang namanya integritas itu adalah bukan apa yang orang anggap kita lakukan itu benar, tapi kita yakin kalau apa yang kita lakukan itu tuh sesuatu yang benar dan value-nya baik. Itu integritas. Kalau misalnya orang selalu nurutin apa kata orang lain, terserah dunia bilang apa, tapi kita dengan humility kita, dengan kita
imbris kerapuhan kita mau ambil tanggung jawab dari semua konsekuensi ke depannya, itu integritas gitu. Jadi kalau misalnya ada kontroversi, ya insya Allah saya udah ngerjain PR-nya semuanya gitu, saya sama tim udah ada SOP yang baru, ada SOP yang bahkan kemudian bisa di-establish gitu sama ekosistem perfilman gitu. Nah, dari situlah bagian dari integritas yang bisa dipertanggungjawabkan gitu. Kalau komen aja emang gampang, tapi kan melaksanakan tanggung jawab dengan integritas itu tuh yang itu adalah tantangan kita terbesar gitu sih. Ara tuh susah banget makan, gue tuh stres loh. Ada orang susah makan gitu, oh my god, Ara Winda